مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدواء ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam masjid Al-Muhajirin, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustadz Irsyad Ustadz Dr. Abdurrahman Bakfir wal Habib Alwi Al-Bar wa Paman Zain Abbas dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, para habaib, para asatidz yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Ahad ini juga hari Ahad terakhir, karena di Ahad depan kita sudah mulai libur. Sebagaimana biasa setiap bulan Rabiul Awal kita liburkan pengajian di masjid untuk mengisi acara-acara yang ada, khususnya acara Maulid Rasul SAW. Jadi insyaallah selepas Rabiul Awal baru kita kembali aktif lagi kajian di masjid-masjid yang ada di beberapa tempat sebagaimana biasanya. Jadi mulai Ahad ini setelah Senin dan terus itu masih pengajian ya, masih pengajian sampai ketemu Ahad depan sudah libur. Nah, alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke hadis 412, mohon maaf. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha ahadukum أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار." Hadis yang ke-412 dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, apakah seorang dari kalian tidak takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya di dalam solat, Allah akan menjadikan kepalanya kepala himar, atau Allah akan menjadikan dia berbentuk seperti bentuk himar. Hadis ini hadis masih kaitan tentang hubungan antara imam dan makmum, bahwa kita sebagai makmum tidak boleh mendahului imam, harus mengikuti imam
Dalam ilmu fikih, kalau kita melewati, mendahului imam 2 rukun fi'li, maka solat kita batal, atau terlambat 2 rukun fi'li. Begitu juga rukun kauli. Rukun kauli rukun yang dibaca. Rukun fi'li adalah gerakan di dalam solat, perbuatan di dalam solat. Di sini Nabi umpamakan seperti himar, ya, Allah merubah bentuknya seperti himar, atau menjadikan kepalanya seperti himar jika selalu mendahului imam di dalam solat. Himar banyak sekali Allah Ta'ala misalkan di dalam Al-Quran, selalu memiliki makna yang negatif. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ketika Allah sifati orang-orang Yahudi yang mereka diberikan kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan isi kitab Taurat tersebut. Allah umpamakan seperti himar. Mathalul ladzi hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang yang dibebankan kepadanya kitab Taurat namun tidak diamalkan kitab tersebut, hanya dipelajari, hanya dibaca, tapi tidak diamalkan, maka mereka ini seperti himar, kata Allah, keledai, ya. Kenapa disifati manusia yang hanya mengetahui ilmu, membaca ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, disebut dengan himar? Himar adalah simbol dari kebodohan. Itu orang bodoh, sudah belajar capek-capek, tapi apa yang diketahui tidak diamalkan. Itu namanya kebodohan. Jadi kalau dimisalkan dengan himar, itu diumpamakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Himar menumpuk beban, memikul kitab-kitab suci bertumpuk-tumpuk, tapi tidak faham. Ada banyak ilmu di kitab tersebut, ada hukum di kitab tersebut. Ya, himar la yadri ma fiha. Himar tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Begitu juga orang yang hanya membaca, mempelajari, tapi tidak mengamalkan, disebut itu orang bodoh. Jadi pepatah Arab mengatakan, ya fata ta'allam mastata'ta takun amira wala takun jahila tabqa haqira. Ya fata ta'allam fal jahlu 'arin wala yarda bihi illa al-himaru. Ya, dalam pepatah Arab mengatakan, wahai pemuda, belajarlah kamu semaksimal mungkin agar kamu kelak menjadi pemimpin. Jangan sampai kamu menjadi orang yang bodoh. Kau akan hidup selamanya dalam kehinaan. Belajarlah wahai pemuda. Kebodohan itu satu aib, dan tidak ada yang ridho dengan kebodohan kecuali himar. Himar ridho dengan kebodohan. Maka banyak sekali ayat diumpamakan orang-orang bodoh dengan sebutan himar. Dan di surat Al-Jumu'ah itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diberikan kitab Taurat, tapi seluruh isi kitab Taurat diingkari. Hukumnya banyak dihilangkan. Hukum rejam dihilangkan. Hukum rejam ada di Taurat bagi orang yang berzina.
Yang sudah menikah dihukumi rejam, tidak diamalkan. Hukum berzina, hukum minuman keras, memakan daging babi dan seterusnya, itu haram di kitab. Semua kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya dalam masalah ini sama, haramnya sama, tapi dilanggar. Ada informasi akan muncul nabi penutup, nabi akhir zaman, diceritakan di dalam Taurat, mereka ingkari. Padahal mereka lebih mengenal Nabi Muhammad melebihi anak mereka sendiri. Saking detailnya informasi tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Nah, ini namanya kebodohan. Kalau Nasrani beda kasusnya. Ada oknum yang membuat penyimpangan, mendistorsi ajaran, pengikutnya tersesat. Kalau Yahudi sudah memiliki kebenaran tapi diingkari, makanya dalam suratul Fatihah disebut mereka sebagai kelompok yang dimurkai Allah, maghdub alaihim. Kalau orang Nasrani, waladdallin, mereka tersesat. Kenapa yang Yahudi disebut kelompok yang dimurkai? Sebab sudah mengetahui kebenaran tapi mengingkari. Dan kenapa orang Nasrani disebut orang yang menyimpang dan sesat? Karena ada oknum dari ahli ilmu mereka yang mengotak-atik kitab suci mereka, merubah ajaran para nabi, terutama Nabi Isa, sehingga pengikut generasi berikutnya tersesat dengan ajaran yang sudah dirubah oleh mereka. Maka Allah sebutkan dengan sebutan orang-orang yang sesat. Nah, itu ulama tafsir selalu menerangkan hal yang sama terkait masalah tersebut. Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, menukilkan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut terkait masalah himar tadi, beliau mengatakan, mathalul ladzi yaqra'ul kitabah wa la yataba'u ma fihi. Mereka itu, atau ini orang-orang ahli kitab dari Yahudi, hanya membaca kitab suci tersebut tapi tidak mengikuti ajaran dari kitab suci itu. Maka Allah umpamakan mereka seperti himar, kamathalil himari yahmilu kitab Allah, yang hanya membawa kitab suci, ats-tsaqil, yang berat, la yadri ma fihi, tapi tidak faham apa yang sedang dibawa. Padahal itu kitab suci, di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada ilmu. Maka ini yang diisyaratkan di dalam kitab Zubat. Ibnu Ruslan mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu, fa'alimun bi'ilmihi, dengan ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu diazab sebelum penyembah berhala. Ada keterangan yang menarik. Saya punya rasail, korespondensi antara para ulama di zamannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Beliau punya kumpulan kitab dari surat menyurat sesama ulama. Di dalam kumpulan surat tersebut, di situ ada keterangan bahwa yang dimaksud oleh Sahibu Sofwati Zubat Ibn Ruslan dari Nazom tadi, siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Itu yang dimaksud adalah ahli ilmu dari orang-orang Yahudi, karena mereka sudah mengetahui ilmu tersebut tapi sengaja dilanggar.
Ada juga ulama yang menerangkan semua orang berilmu tapi sengaja tidak mengamalkan ilmunya, dia juga masuk ke dalam ancaman tersebut. Inna asyaddan nasi adzaba yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu ta'ala bi ilmih. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang berilmu namun ilmunya tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ai lam ya'mal bihi, yaitu tidak mengamalkannya. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi berjudul Tuhfatul Ahwaz dinyatakan himar itu al-isti'ar bil jahl, yaitu perumpamaan kebodohan. Bil jahl. Ibnu Daqiq Al-Aid, salah satu ulama besar yang pakar di dua madhab, madhab Maliki pakar, madhab Syafi'i juga pakar, bernama Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan hadis yang Nabi sebutkan bahwa makmum mendahului imam, kemudian kepalanya dijadikan kepala himar, itu adalah bentuk hakiki secara maknawi. Artinya orang itu betul-betul dirubah secara dalam bentuk himar, tapi segi maknawi tidak bisa dilihat dengan mata. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan orang-orang yang dibangkitkan di hari kiamat dan mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak taat kepada Allah dan banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa dan tidak bertobat atas dosa tersebut. Setiap dosa gambarannya gambaran hewan. Kalau korupsi gambarnya apa? Hewan apa? Tikus. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja, khinzir aswad, babi hitam. Yang suka menzolimi orang, hewan buas, as-siba, mau singa, serigala, ular. Jadi ada gambaran maknawi. Walaupun kita manusia, perbuatan buruk itu simbolnya hewan. Yang korupsi tikus, yang zolim hewan buas, yang tinggalkan sholat dengan sengaja babi hitam. Nah, kata Imam Ghazali, di hari kiamat mereka bangkit dengan wujud itu, bukan wujud manusia. Tapi alhamdulillah, Sayyidina Ali mengatakan, ajaban man yahlik wa ma'ahul istighfar. Saya heran sama orang Islam, saya heran sama umat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin mereka di akhirat bisa celaka, padahal di dunia Allah kasih istighfar. Apa susahnya tobat? Kata Imam Ali, saya heran ada umat Islam yang celaka di akhirat. Saya heran, padahal begitu mudahnya meminta maaf kepada Allah. Dosa sebesar apapun, kalau kita minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan berikan ampunan lebih besar dari dosa kita. Bahkan kadang dosa kita buddilat hasanat, dirubah jadi pahala. Kurang baik apa Allah? Apa susahnya tobat? Ajaban man yahlik wa ma'ahul istighfar. Saya heran ada orang celaka di akhirat dari umat Islam, padahal Allah kasih istighfar. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam wujud manusia yang bercahaya, ya, sehingga dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang muadzin
Fi riwayah, orang yang selalu mengajak manusia untuk sholat dengan panggilan azan, muadzin. Fi riwayah, 7 tahun dia ikhlas lakukan itu. Nabi menjamin surga dan lehernya panjang di yaumil kiamah. Kenapa lehernya panjang? Agar mudah dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Makna leher panjang, ada ulama mengatakan bukan lehernya panjang, tapi artinya dia menjadi tinggi, dia menjadi besar, sehingga Nabi mudah mengenali, oh inilah kelompok muadzin yang nanti mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah terbaik. Muadzin berdakwah, bahkan dakwanya 1 hari 5 kali, yaitu mengajak orang untuk sholat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini himar. Kenapa? Nabi mengatakan bodoh orang yang sholat melangkahi imam, karena sudah ada tuntunan dari Nabi. Nabi sudah ajarkan, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti, bukan menyelisihinya. Kata Rasul, fala takhtalifu alaih, maka jangan kalian menyelisihi imam. Gitu. Ada kisah terkait himar. Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ini dalam satu riwayat, beliau mengendarai himar bersama anaknya lewat di satu perkampungan. Himar kan fisiknya kecil, tidak seperti kuda besar, tapi kekuatannya kuat, dia mampu memikul beban yang berat. Lewat di satu perkampungan, ini himar dinaiki oleh Sayyidina Luqman dengan anaknya. Itu anaknya kan disebut dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, tapi namanya enggak ada. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Al-Imam Bagawi dalam tafsir mengatakan namanya An'am. Lewat di satu perkampungan, orang-orang yang ada di kampung itu mengatakan, itu manusia gak punya hati. Masa himar kecil dinaiki 2 orang? Ucapan ini terdengar oleh Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ahlu hikmah. Allah muliakan dengan menjadikan nama surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Al-Imam Sa'id ibn Musayyib mengatakan kana min Sudan. Beliau berasal dari Sudan, Afrika. Maka Sayyidina Luqman mengatakan, wahai anakku, ayo bapak yang naik, kamu yang tuntun. Itu orang-orang bilang, kita gak punya belas kasih sama hewan. Masa 2 orang naik hewan yang fisiknya kecil? Kata sang anak, baik ayah. Anaknya tuntun. Sayyidina Luqman yang naik di atas himar tersebut. Lewat satu kampung lagi, masyarakat yang ada di kampung itu melihat, mereka mengatakan, orang tua gak punya hati. Masa orang tuanya yang naik, anak yang tuntun? Ini terdengar juga oleh Sayyidina Luqman. Wahai anak, sekarang begini aja, kamu yang naik, bapak yang tuntun. Itu mereka bilang, saya gak punya kasihan sama anak. Masa ayah yang naik, kamu sebagai anak yang menuntun? Oh baik ayah, sekarang ganti deh, kamu yang naik, biar ayah yang nuntun. Dituntun itu himar. Lewat satu perkampungan, masyarakat di sana melihat lagi, anak durhaka. Masa ayah yang nuntun, anak yang naik? Akhirnya Sayyidina Luqman mengatakan, wahai anak, mereka katakan kamu anak durhaka karena ayahmu yang nuntun, ayah yang nuntun, kamu yang naik. Sudah bagaimana nih? Sudah, kita gak usah naik dah, kita sama-sama tuntun. Ketika sama-sama tuntun itu himar, lewat satu kampung juga, masyarakat melihat lagi, mengatakan bodoh nih orang, ada kendaraan tidak dinaiki. Wahai anak, ini bagaimana ini? Sudah kalau gitu kita pikul saja deh.
Hanya dipikul itu himar lewat satu perkampungan, masyarakat melihat ini orang gila. Maka Sayyidina Luqman mengambil hikmah. Kita kalau hidup ingin mencari penilaian manusia akan serba salah. Karena pandangan manusia itu berbeda. Maka jangan hidup mencari penilaian manusia. Hiduplah untuk mencari penilaian Allah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mendapatkan keridoan semua manusia itu hal yang tidak mungkin digapai. Hal yang tidak mungkin digapai. Lihat serba salah. Melakukan yang ini salah, yang ini salah. Itu. Tapi kita diwajibkan berbuat baik kepada manusia. Yang dilarang mencari penilaian manusia dalam melakukan amal baik, amal soleh. Baik.